Maka apabila terdapat pembantu Bapak Presiden yang tidak menunjukkan kinerja sebagaimana yang diharapkan dalam menjalankan visi dan kebijakan Presiden, maka dengan segala hormat, izinkanlah kami Bapak Presiden untuk menyampaikan teguran politik secara terbuka, konstruktif, konstitusional, tanpa menimbulkan kegaduhan dan dilandasi saling menghormati dalam rapat-rapat alat kelengkapan Dewan DPR RI, sehingga visi misi Bapak Presiden dalam Astacita dapat terlaksana dengan baik. Saya mohon izin pamit, mohon maaf jika ada yang salah dari saya selama ini. Teman-teman media, selamat sore. Hari ini kami mengantarkan surat pengunduran diri kepada Bapak Ketua DPRD Kota Surakarta, dan untuk selanjutnya agar diproses sesuai mekanisme yang ada. Gitu. Alasan pengunduran diri apa? Dan saya mohon doa dari teman-teman media semua, semoga semuanya dilancarkan. Saya juga terima kasih sekali lagi untuk teman-teman media. Terima kasih sudah ikut mengawal program-program pemerintah di 3 tahun terakhir ini. Terima kasih sudah menjadi teman yang baik untuk saya, memberitakan hal-hal yang positif tentang perkembangan, dan saya mohon izin pamit. Mohon maaf jika ada yang salah dari saya selama ini. Yang bertanda tangan di bawah ini, nama Gibran Rakabuming Raka mengajukan pengunduran diri Wakil Presiden terpilih dalam pemilihan umum tahun 2024. Demikian untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Purnawirawan prajurit TNI yang sangat serius mengusulkan pemakzulan Gibran. Secara objektif harus kita akui, harus saya akui, Gibran memang layak dimakzulkan. Pertama, dari prosesnya memang tidak patut, kemudian kapasitas dan kapabilitas yang bersangkutan juga sangat tidak memadai, belum lagi kalau ditambah memang terkait dengan fufu-fafa, terkait dengan keraguan masyarakat terhadap ijazahnya. Gibran ini adalah termasuk nepo baby, lahir dari dinasti politik yang dibangun bapaknya. Saya kira memang layak Gibran ini dimakzulkan. Purnawirawan prajurit TNI yang sangat serius mengusulkan pemakzulan Gibran. Secara objektif harus kita akui, harus saya akui, Gibran memang layak dimakzulkan. Pertama, dari prosesnya memang tidak patut, kemudian kapasitas dan kapabilitas yang bersangkutan juga sangat tidak memadai, belum lagi kalau ditambah memang terkait dengan fufu-fafa, terkait dengan keraguan masyarakat terhadap ijazahnya. Gibran ini adalah termasuk nepo baby, lahir dari dinasti politik yang dibangun bapaknya. Saya kira memang layak Gibran ini dimakzulkan. Saya jelaskan 2025 ini sehingga barang kita mau tahu yang baru Pak. Jadi soal target saya akan lihat, kita akan lihat sama-sama perkembangan pembahasan. Kalau lanjut lebih cepat, kita tidak akan memaksakan kalau seandainya masih terjadi hal-hal yang belum bisa disepakati. Respon mungkin melihat sekarang situasi tentang Israel dan juga konflik di Timur Tengah, apalagi ada andil Amerika Serikat juga, ini adakah dorongan pada dari DPR untuk segera mengisi jabatan posisi dubes Amerika Serikat di Indonesia? Kami dapat informasi dari pemerintah bahwa beberapa pos penting itu orang yang sudah siap dan sudah siap juga dikirim ke DPR untuk melakukan sesuai mekanisme yang ada di DPR. Berarti namanya sudah ditetapkan gitu ya? Namanya sudah di DPR, tetapi sudah diinformasikan, tetapi kita akan tunggu resminya nanti dari pemerintah. Ada beberapa mungkin Pak Dasko yang dikirimkan namanya.
saya belum tahu. Nanti kita lihat. Bang Deswa, kalau dari Jakarta kriteria yang khusus di besar ini seperti apa sih? Karena perannya sangat strategis. Nah kan Anda tadi bilang bahwa karena peran strategis tentunya ada beberapa persyaratan penting yang nanti akan disampaikan oleh Komisi 1 pada saat fit and proper. Saya belum tahu karena besok kami baru akan rapid dan bagus setelah masa sidang dimulai. Demikian. Legislasi lagi itu soal perampasan aset lagi-lagi nanti juga katanya setelah KUHP selesai bakal berlaku. Iya betul begitu karena aspek-aspek perampasan aset itu kan ada di Undang-Undang Tipikor, TPP, ada di KUHP, ada di KUHP, sehingga kemudian setelah selesai semua kita akan ambil dari situ bagaimana kemudian satu undang-undang yang perampasan aset itu bisa dikompilasi dan kemudian bisa berjalan dengan baik. Termasuk akan merevisi prolegnas yang jangka panjang atau prioritas yang perampasan aset. Kita nanti belum tahu, kita nanti ada masukan dari komisi terkait. Ya. Soal pernyataan akan mendorong komisi 10 komisi terkait saya dengar akan meminta menteri yang bersangkutan memberikan keterangan DPR. Saya pikir itu bagus untuk mengkelirkan hal-hal yang kemudian menjadi polemik masyarakat. Sebenarnya ada catatan nggak sih Pak Dasko dari Saya rasa cukup ya. Oke, sudah cukup. Ya, tapi suratnya secara resmi dari Sekretariat Jenderal belum dikirim ke pimpinan. Dan biasanya kalau dikirim itu akan dibahas di Rapim dan Bamus yang sesuai mekanisme yang baru akan dilakukan mungkin besok atau pekan depan. Demikian. Surat seperti itu masih diklarifikasi. Kenapa? Tidak tadi secara resmi. Jadi begini, kami juga mendapat surat dari juga itu kan forum purnawirawan. Dan juga ada beberapa surat yang mengatasnamakan juga purnawirawan. Kan purnawirawan ini kan banyak. Jadi kita mesti sikapi hati-hati dan kita akan kaji dengan cermat sebelum kemudian ada hal yang diambil oleh lembaga Dewan Perwakilan Rakyat. Demikian. Pemerintah belum ada statement mengenai konflik Iran dan Israel. Apakah akan ada statement berikutnya atau DPR mendesak? Saya nggak tahu, nanti tanya dengan pemerintah aja. Oke. Menyerang menuai kapan banyak bayar. Penulis simulasi sejarah menuai kritik dari publik karena ini banyak kepentingan dari penguasa begitu. Perspektifnya dari penguasa. Nah, begini, kita kan nggak tahu. Jangan kemudian menuduh sepihak ada kepentingan dari penguasa loh. Kan itu kan baru nanti akan didalami oleh Komisi 10. Nah, setelah didalami baru diambil kesimpulan. Jangan diambil kesimpulan sekarang. Nggak boleh begitu. Dari mana? Jadi kita akan membuka maksudnya. Iya. Karena dia udah ambil kesimpulan sendiri, nggak boleh dong gitu loh. Pak Dasko yang tadi dibesar itu kira-kira ada nama ex-mendatnya? Nggak boleh lah. Dikit apa? Tapi terkenal orangnya. Iya, Nggak tahu terkenal. Atau sering beri usulan buat menulis kan. Kalau yang terkenal Ahmad Dhani. Ya, makasih ya. Makasih. Halo Sobat Nalar Politik, kembali lagi di channel Nalar Politik, tempat di mana kita membahas berbagai isu politik terbaru yang sedang ramai diperbincangkan publik Indonesia. Dan kali ini, publik kembali dibuat heboh dengan beredarnya sebuah video yang mengklaim bahwa Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka disebut menyerahkan surat pengunduran diri kepada DPR RI. Kabar ini langsung menyebar luas di media sosial dan memicu berbagai spekulasi di tengah masyarakat. Banyak warganet yang mempertanyakan kebenaran informasi tersebut. Sementara yang lain justru menilai isu ini hanyalah bagian dari dinamika politik yang sedang berkembang. Lalu bagaimana sebenarnya fakta yang beredar? Mari kita bahas bersama.
Sobat Politik, dalam beberapa waktu terakhir, nama Gibran Rakabuming Raka memang terus menjadi sorotan publik sejak terpilihnya sebagai wakil presiden. Mendampingi Presiden Prabowo Subianto, berbagai isu politik terus mengiring perjalanan politik putra sulung Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo tersebut. Mulai dari kritik terhadap gaya komunikasinya, perdebatan soal kapasitas kepemimpinannya, hingga berbagai isu yang berkembang di media sosial. Namun kali ini, muncul narasi yang jauh lebih mengejutkan. Sebuah video yang beredar di YouTube mengatakan judul yang menyebut bahwa Gibran telah menyerahkan surat pengunduran diri kepada DPR RI. Judul tersebut langsung menarik perhatian Republik Indonesia karena menyangkut posisi wakil presiden yang merupakan jabatan strategis dalam pemerintahan Indonesia. Tak sedikit masyarakat yang kemudian mencari informasi lebih lanjut beredarnya kabar tersebut. Di berbagai platform media sosial, kata kunci terkait Gibran bahkan sempat ramai diperbincangkan. Sebagai netizen mengaku terkejut jika kabar tersebut benar terjadi. Namun di sisi lain, banyak juga yang meminta masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam tidak langsung mempercayai informasi hanya berdasarkan judul video atau potongan informasi yang belum terverifikasi. Sejumlah penggunaan media sosial mengingatkan pentingnya menunggu pertanyaan resmi dari pihak terkait sebelum mengambil kesimpulan. Karena saat ini isu mengenai pengunduran diri pejabat negara tentu memerlukan informasi resmi dari lembaga yang berwenang. Sobat Politik, fenomena seperti ini sebenarnya bukan hal baru dalam dunia politik Indonesia. Di era media sosial saat ini, informasi dapat menyebar dengan sangat cepat. Bahkan sebuah judul atau potongan video bisa langsung membentuk opini publik sebelum masyarakat mengetahui keseluruhan isi informasi yang sebenarnya. Karena itulah, banyak pihak mengingat bahwa agar masyarakat tetap mengedepankan sikap kritis dan melakukan pengecekan terhadap sumber informasi. Sementara itu, isu mengenai posisi Gibran sendiri memang masih sering menjadi bahan diskusi politik nasional. Sebagian pihak menilai bahwa Gibran masih membutuhkan waktu untuk menunjukkan kinerja sebagai wakil presiden. Namun ada juga yang menilai bahwa dirinya perlu diberikan kesempatan untuk bekerja sebelum terus-menerus menjadi sasaran sebagai spekulasi politik. Perdebatan ini kemudian semakin ramai ketika berbagai konten politik bermunculan dan mengatakan beragam narasi mengenai masa depan politik Gibran. Di media sosial, komentar netizen pun terbelah menjadi beberapa kelompok. Sebagian netizen menyatakan bahwa apabila benar terjadi pengunduran diri, maka hal tersebut tentu akan menjadi peristiwa politik besar yang mempengaruhi terhadap pemerintahan nasional. Namun, kelompok lain menilai isu tersebut terlalu prematur dan belum memiliki dasar informasi yang kuat. Ada juga netizen yang berpendapat bahwa masyarakat seharusnya lebih fokus mengawasi kinerja para pejabat negara dibandingkan terus-menerus terjebak dalam isu spekulatif. Komentar ini bahkan menyebut bahwa politik Indonesia saat ini semakin dipenuhi oleh perang opini yang membuat masyarakat sulit membedakan mana fakta, mana yang asumsi. Tidak sedikit pula yang mengkritik maraknya judul-judul sensasional yang dianggap sengaja dibuat untuk menarik perhatian publik. Sobat Politik, terlepas dari berbagai opini yang berkembang, satu hal yang pasti adalah pentingnya sikap bijak dalam menerima informasi. Di tengah derasnya arus informasi digital, masyarakat dituntut untuk lebih teliti dan tidak mudah terpancing oleh narasi yang belum tentu terbukti kebenarannya. Karena informasi yang belum diverifikasi berpotensi menimbulkan kesalahpahaman bahkan memerlukan situasi politik di tengah masyarakat. Para pengamat komunikasi politik juga berkali-kali mengingatkan bahwa literasi digital menjadi salah satu kunci utama agar masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang menyesatkan. Sebab dalam dunia politik modern, pertarungan bukan hanya terjadi di ruang kekuasaan, tetapi juga di ruang digital dan media sosial. Oleh karena itu, masyarakat perlu membiasakan diri memeriksa sumber informasi, melihat konteksnya secara utuh, dan menunggu klarifikasi resmi sebelum mempercayai sebuah kabar bersebar. Sobat Politik, kita tentu akan terus mengingat perkembangan isu ini apabila nantinya muncul pernyataan resmi dari pihak terkait. Apabila benar ada perkembangan politik besar yang melibatkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, atau isu ini hanyalah menjadi bagian dari spekulasi politik yang berkembang di media sosial. Kita tunggu bersama perkembangan selanjutnya, dan seperti biasa, kami akan terus menghadirkan berita politik terbaru, analisis isu nasional, dan berbagai perkembangan yang sedang menjadi perhatian publik Indonesia. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa dukung channel Nalar Politik dengan cara like, komen,
komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan berita politik terbaru setiap harinya. Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Menurut kalian, mengapa isu-isu politik seperti ini begitu cepat viral di media sosial? Saya pamit undur diri, sampai jumpa di video berikutnya. Salam kritis, salam demokrasi.